saya sering bertemu, sekarang bertemu secara fisik. Alhamdulillah, semua ini takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taufik dan hidayah rahmat bagi kita semua. Tamu itu adalah rahmat. Kemudian kepada seluruh para alim ulama, pimpinan lembaga pendidikan ini, tidak mungkin saya sebut satu persatu, takut tertinggal nanti. Pertama, semua yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Kemudian kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, istimewa sekali kepada MC yang telah memanggil nama saya. Kami jarang ketemu, tetapi kami dengan MC Ustadz Mutiara ini punya kenangan dan nostalgia di Saudi Arabia. Sekitar hampir 20 tahun yang lalu begitu ya, kita sama-sama naik ke Jabal Sur dan Jabal Hira di hari raya Idul Fitri. Hari ini bertemu di tempat yang sama lagi. Semua telah ditakdirkan oleh Allah. Saya sudah bilang pada yang mulia dari Tuan Guru, saya hari ini, malam ini saya pelengkap saja, bukan aktor utama. Kalau saya, kalau pakaian cuma dasinya, tapi intinya pakaiannya, jasnya ada di yang mulia. Saya hanya acara pelengkap, di mana kita pada malam ini berbicara tentang Islam dan mereka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan Daya adalah sebuah lembaga yang komit untuk mempertahankan warisan-warisan Islam. Yang kita pada malam ini berada di sini lewat sebuah acara yang diprakarsai oleh lembaga pendidikan itu. Komit ingin mempertahankan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai hilang. Rasulullah mewarisi kepada kita sesuatu sesuai dengan misinya, yaitu rahmatan lil alamin. Apakah semua warisan itu masih utuh atau sebahagian sudah hilang? Yang diwarisi tidak semuanya terwarisi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Di saat umat Islam di awal generasi Islam menjadi orang yang berencana bagi dirinya dan bagi orang lain, apakah generasi kita adalah generasi berencana bagi dirinya dan bagi orang lain, atau sebaliknya menjadi umat yang direncanakan dan dirancang oleh orang lain? Itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada generasi Islam. Itu yang dirasakan oleh Tusuk jadi seorang anak ulama yang hidup di dalam kepedihan, sering maka Tusuk jadi Tusuk yang tegar, tapi tidak setegar mereka menghadapi bermacam kepahitan. Di dalam kemiskinan tidak punya alasan dia meninggalkan misi. Tidak ada alasan ekonomi, agama hancur, tidak ada alasan bagi mereka yang ikhlas. Apapun tidak ada alasan, mereka komit. Inilah Islam bertahan dengan ilmu-ilmu yang dipertahankan oleh ulama lewat tartib. Alhamdulillah. Kemudian lahirlah Aceh punya kanun syariat Islam. Di saat itu saya menaruh harapan, hari ini kekuatan politik dan kekuasaan menjadi kekuatan syariat. Insya Allah Aceh bersyariat, karena tidak cuma kekuatan taklim, tapi sudah punya kekuatan regulasi kebijakan-kebijakan. Hasil hari ini, sampai di mana kekuatan itu hadir? Atau kita masih mengandalkan kekuatan taklim semata, sementara kekuatan-kekuatan lain tidak hadir untuk memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Padahal setelah kita membaca kitab-kitab kuras bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah di saat kita mampu mensunnahkan semua aspek kehidupan, di saat kita mampu mengintegrasikan 3 nilai adil, ihsan, syafaqah ala din ke semua aspek kehidupan. Inilah perjuangan Rasulullah yang membuat Islam kuat, semua aspek halal, jauh dari kezaliman. Maka hari ini yang kita harapkan adik-adik sekalian, pencinta ilmu pengetahuan, al-haqqu bila nidhamin yughlibuhul batil